Hati-hati. Panas. Bang. Patobas. Mari kita review Patobas bersama DPMB dan Dokter Tirta. Ditemani 2 box sepatu murah dari Semarang yang 3 bakalnya kasus jus. Oke. Cowboy kota di sini. Selamat datang kembali di Ciper Vlog, sang cowboy kota di Jakarta dan Yogyakarta dan Indonesia untuk menggerakkan kampanye cuci sepatu Susan Care dan brand lokal Pride. Yang kita review kali ini adalah yang di request oleh para netizen di follower saya, sahabat saya, Bastian. Ownernya namanya Bastian. Jadi, kita akan cerita singkat mengenai Patobas. Zaman dulu ada sepatu terkenal namanya Gazut. Mungkin teman-teman yang generasi 80-90-an, mungkin kalian akan tahu mengenai sepatu yang bernama Gazut. Gazut ini viral di tahun 2000-an karena iklannya viral di TV. Brand Gazut ini berasal dari Semarang. Yang punya ternyata adalah orang tuanya Bastian. Singkat cerita, anaknya ini pulang dari kuliah yang entah di mana, mungkin luar negeri. Si Bastian datang dan ingin ngebuat sebuah brand baru untuk memenuhi kapasitas pabrik karena Gazut mulai menurun. Lalu mereka memunculkan nama Patobas. Di mana Patobas ini gue tahu sekitar 2 tahun yang lalu. Gue udah jual Patobas ini di Komunion dari 2 tahun yang lalu. Nah, si Patobas ini teman-teman sekalian, asal kalian tahu, harganya 200 ribuan. Artikelnya namanya aneh-aneh, kayak nama orang. Kayak ini. Ini artikelnya namanya Ivan High. Ini yang marun, ini yang black. Dan Patobas ini mempunyai keunikan. Mereka memiliki kapasitas produksi yang besar dan mereka bisa produksi sampai 5 juta, 6 juta pasang per tahun. Patobas ini awal mula tidak terkenal di media sosial. Kampanye Bastian dari awal, mereka langsung ada di swalayan-swalayan. Contoh, Ritamal Tegal. Mereka ada di Pekalongan, mereka ada di Semarang, Tegal, Demak, terus Pemalang, dan ada di department store. Mereka menyentuh media sosial dan e-commerce terutama. Produk ini sangat-sangat kenceng kalau di e-commerce dan sangat kenceng juga kalau di kalangan namanya department store. Patobas ini merilis beberapa artikel yang aku suka. Kelebihannya Patobas ini simple, sama dengan brand-brand lokal-lokal yang udah besar, yang kayak kita review kemarin, brand V gitu. Terus ada brand C dan brand kawan-kawannya. Patobas ini memiliki kelebihan dia rapi, nyaman, dan jujur aja aku belum pernah review Patobas di vlog. Kenapa? Ini aku buat reason kenapa aku nggak bisa masukin Patobas kemarin. Karena beberapa artikelnya aku kurang puas. Bentuknya aku nggak begitu suka bentuknya. Dan yang high ini baru aku suka. Dan ini ada di tokoku. Jadi kasarannya agak aneh kalau aku mereview barang yang ada di tokoku. Kesannya kayak sales banget. Jadi akhirnya aku meminta Patobas mengirimkan barang yang nggak ada di tokoku, yaitu si Ivan High. Jadi kalau ditanya Patobas itu gede banget, laku. Dia tuh di media sosial adem-adem aja. Tapi sebenarnya dia tuh salesnya tinggi banget dan emang nyaman. Harganya pun murah. Yang High ini hanya 260.000. 200? Materialnya? Kanvas 10 oz. Materialnya adalah kanvas 10 oz. Terus boxnya rapi, ada paper box tulisan Patobas. Satunya? Wih, cakep. Emang, gua akuin kalau ini cakep. Jadi si Patobas ini gue suka adalah dia itu liningnya udah dari mesh, Pak. Jadi liningnya dari mesh. Mesh ini kelebihannya dan busa. Jadi ada busa dikasih mesh. Kelebihannya adalah dia pertukaran udara di sini. Nah, jadi dia kalau kita pakai sepatu ini pakai kaos kaki nggak sumpek. Lu pernah nggak sih pakai sepatu high kayak bisa anggap aja Converse itu sumpek. Nah, meshnya ini materialnya sama kayak Jordan. Maka gua ambil Jordan Brand itu untuk contoh. Oh iya, Meshnya. Kita kalau nggak percaya, sini nih, kita deketin nih. Nih. Nanti ada detail. Nggak apa-apa. Nih, kenal nggak? Kena zoom nggak? Nah. Nih, ini meshnya Jordan. Ini meshnya Jordan. Lihat ya. Iya. Kena. Ini meshnya Patobas. Sama ya? Sama coy. Jadi dia menggunakan teknologi mesh tuh yang mirip dengan sepatu-sepatu yang terkenal. Nah,
Patrobas ini kalau detailin, bawahnya ini menggunakan 3 kombinasi. Pertama dia pakai waffle yang diemboss 4P. Tapi di bagian depan ini pakai custom yang baru. Jadi dia ini pakai outsole yang waffle kayak gini, diemboss P, terus ada kayak gini. Kazut itu seangkatan sama Saba, brand Cikupa yang terkenal diangkat sama Bang Samir dan kawan-kawan, brand lawas. Jadi seperti itu. Jadi seangkatan, bahkan yang anak-anak Cikupa tuh temenan juga sama Bastian. Jadi emang ini orang lawas, dan Bastian itu gue nggak tahu ya pabriknya Patrobas ini menerima brand lain apa enggak, tapi yang jelas pabrik di Semarang ini orang kaget. Jadi buat Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, monggo pakailah Patrobas, brand lokal sepatu dari kota kalian sendiri, Semarang Pride kalau gue bilang. Walaupun kantornya juga ada di Jakarta, tapi ini Semarang Pride. Dan yang gue suka berikutnya adalah insolnya empuk, tapi gue paling suka adalah di liningnya. Stitchingnya. Lining. Oh, lining. Kalau stitching emang rapi. Brand besar tuh ciri khasnya adalah dia bentuk dan jahitan pasti rapi. Jadi lu nggak bisa bantah kayak Patrobas gitu, kayak Patrobas, Kodachi, Ventela, Kompas, atau kayak Traveo yang sekarang udah punya pabrik sendiri. Itu memiliki kelebihan, pasti stitching dan lem tuh rapi. Jujur aja untuk fansnya Patrobas lu harus berbangga. Lu memakai brand yang biasanya brand lokal tuh dari Bandung, Tangerang, Jakarta, Bandung, Tangerang, Jakarta, Sukabumi, Garut. Ada brand tiba-tiba dari Semarang, coy. Ya ini Patrobas. Gue nggak tahu definisi Patrobas, tapi yang jelas gue salut banget buat Bastian. Dia itu bisa meneruskan bisnis yang dibangun oleh orang tuanya dengan baik, dan dia bisa menurunkan beberapa brand, dan bahkan dia bakal membuka pabriknya untuk brand-brand lokal yang lain. Gue nggak tahu ini deal apa enggak ya. Tapi gue jujur suka yang warna marun. Kenapa? Ini cocok sama jas gue sebenarnya. Jadi buat Patrobas ini untuk kenyamanan dia 810. Ya 810, kerapian 910. Gue paling suka bagian mesh gitu. Dan kalau brand ini punya value, gue jawab punya. Patrobas itu memiliki value apa? Historis. Dia terusan dari Kazut. Kedua, value yang kedua adalah dia memiliki si ini loh, si logonya. Ini logo apa ya? Ini logo Jester tapi S-nya tuh Patrobas. Dan ini memiliki value. Value yang pertama adalah historis sih, dari Semarang. Dia enaknya adalah dia brand dari Semarang yang murah, lokal-lokalan Semarang gitu. Jadi value pertamanya udah jelas, historis dan teritori Semarang. Terus yang kedua, value yang kedua adalah liningnya bagus. Liningnya ini mesh, mirip sama Jordan. Lu udah lihat sendiri di Zoom tadi, iya. Sama Jordan Brand itu gue bandingin sama. Bukan cuma mesh, dikasih bantalan lagi dalam. Iya, busanya sama. Terus habis itu value berikutnya dia masih stuck di harga 280. Nggak mau scaling up, tapi main quantity dan mudah banget didapetin. Sangat mudah didapetin. Gue nggak tahu Patrobas bakal collab sama beberapa brand atau enggak. Tapi kalau gue pikir ini keren. Yang gue tandai dari Patrobas itu cuma 3. Satu, Instagramnya tolong dirapiin bos. Gua agak nggak begitu suka kalau lihat Instagramnya. Lu brand gede soalnya. Kedua yang gua dari Patrobas adalah dia untuk foto-foto modelnya itu outfit. Jadi untuk memiliki kekuatan dari sepatu supaya sepatu itu laku, lu harus berpikir gimana. Kalau pakai sepatu ini kayak apa ya? Itu yang problem yang lu kalau cuma foto katalog susah pak. Gimana orang bisa bayangin memiliki brand itu? Jadi lu mulailah foto-foto model yang proper supaya orang tahu kalau pakai ya kayak Tipeng nih, pakai denim yang kayak regular size, pakai kayak gini. Jadi kan orang tahu oh ternyata kalau high event pakainya kayak gini. Gitu. Karena lu udah memiliki kemampuan dan dia dipakai dengan ini apa fashion. Iya, dan yang ketiga adalah prosedur resellernya orang nggak tahu. Lu harus mulai memperbaiki itu. Jadi kayak contoh reseller harus kontak kemana gitu. Jadi biar cabang-cabang lu gede dan jangan mengandalkan department store doang. Karena ngebuat brand lu tuh menjadi kayak terlalu hard selling banget. Lu harusnya pakai toko-toko kece kayak Nemborlu di Surabaya, terus kayak Involve di Malang, kayak toko warung sepatu di Pontianak, kayak Rumpaka di daerah Banjarmasin, atau Susankar kan juga brand lokal di Semarang juga jual brand lokal, di Malang juga brand lokal, Komunion, Tukutu, atau Ningrat Temple, itu banyak banget toko-toko di Indonesia yang jual. Harusnya lu lebih mengutamakan UKM-UKM sehingga persebaran marketing lewat komunitas tuh lebih enak. Kan UKM lebih enak, tapi kalau department store, malah lu akan dibandingin sama brand-brand besar, Tomkins lah, atau Space, Speed, lu akan dibandingin sama gitu karena brand awareness Patrobas tuh masih kurs. Maka lewat inilah gue bantu buat Bastian dan Patrobas bakal ada di Soul Vacation Semarang
awal Februari. Itu kabar baiknya buat Semarang. Lokal hero Semarang hadir di event Semarang untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Kasut aja nggak pernah kabut. Jadi jujur aja kalau Patrobas yang Maron ini nggak akan gue lepas. Itu aja buat Bastian dan Patrobas. Selamat banget. Semoga aja di tahun 2020 ini lu bisa masuk list gua di 16 sneaker terbaik 2020. Setuju gak, Dil? Setuju. Terus berikutnya kita buat giveaway aja. Buat giveaway. Ya kalau Patrobas karena aku respect. Giveaway-nya ini bisa diambil, dikirim di Solveig. Caranya simple, lu follow Patrobas, subscribe vlognya Dr. Tirta, dan follow Solveigation. Terus lu komen di YouTube gua, hidup Patrobas, mantap! Nah, itu nanti diundi oleh Daniel. Asyo! 12 pemenang akan mendapatkan masing-masing satu Patrobas dari gua, Solveig dan Patrobas. Dikirim setelah Solveig Semarang Februari karena sekarang Patrobas lagi produksi 6-2 Februari. Itu aja kalau dari gua. Jadi undiannya 2 minggu itu. Itu aja kalau dari gua. Nanya lagi boleh? AP. Di Semarang nanti di Solveig itu Petrobasnya siluetnya ini. Ya, ini yang rilis pertama kali Ivan Hai. Boom. Dan ini gua suka banget sama Ivan Hai ini. Ini terbaik banget sih. Susah sih kalau brand lawas tuh bangkit. Ini keren sih 2020 brand lawas bangkit lagi. Kemarin kita udah bahas Kodachi, kita bahas Lucky Star belum ya, Sun. Terus kita lihat Pro ATT, terus Piero, League, Ventela Dallas, sepatu Kompas yang gila banget sekarang udah nomor 1 ini. Itu mulai bangkit lagi di 2020. Semoga aja kebangkitan brand-brand besar ini juga menjadi cikal bakal brand kecil biar naik. Karena new entry, mereka ini sasarannya teman-teman. Gue bilang, mereka ini sasarannya entry level. Jadi kayak, oh sepatu kayak gini gitu. Kayak lu kalau mau beli sepatu Vans dulu atau Converse, habis itu lu akan ngulik. Ada sepatu Fila, ada sepatu Puma, Adidas, Nike, dan kawan-kawan. Jadi entry level. Semoga aja brand kecil-kecil bisa ngekor gara-gara brand raksasa ini turun gunung lagi. Kita mengulang lah sesi 30 tahun, 20 tahun lalu lah, di mana brand lokal berjaya. Dan ingat, kenaikan pajak impor di Indonesia harusnya dimanfaatkan oleh kita, para netizen, para customer, untuk meningkatkan daya beli masyarakat di brand lokal. Wow. Oke, sampai jumpa di Cipeng Vlog berikutnya. Salam dari saya, Beng Beng, Kobe Kota di sini. Oke, bersama DPMB. Terima kasih pada Alex Donero dan Hellfast Family. Oke, see you in the next vlog.